Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dapat memenuhi seruannya, yaitu sholat maghrib, dan kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm dalam majlis yang mulia ini dengan kajian fikih. Tema pada kesempatan ini masih tentang bab wudu. Kita masuk pada rukun yang kedua. Sekali lagi, wudu itu memiliki 6 rukun yang harus dipenuhi. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, ajarkan saya cara wudu. Ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, judulnya tentang bab at-thaharah. Maka Nabi mengajarkan 6 rukun ini, tidak mengajarkan yang lain. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala atau rambut, membasuh kaki, dan tertib. Kenapa kemudian Nabi itu hanya mengajarkan yang 6 ini? Kok tidak kumur-kumur? Kok tidak kemudian istinsyak? Kemudian tidak mengusap daun telinga? Karena Nabi khawatir kalau dicampur adukkan dengan yang sunnah, dikhawatirkan itu juga dianggap yang wajib. Maka oleh karena itu Nabi mengajarkan yang inti-inti daripada bagian wudu. Nah, inti yang kedua adalah membasuh wajah, yang akan kita bahas malam hari ini. Jamaah rahimakumullah, konsep membasuh itu berbeda dengan konsep yang namanya mengusap. Ya. Kalau misalnya membasuh itu adalah meratakan air. Tidak hanya menempelkan, tetapi meratakan. Kalau dalam kitab fikih itu lebih didetilkan adalah mengalirkan. Mengalirkan air atau meratakan air. Jadi itu namanya membasuh, Pak. Jadi kalau misalnya wudu tidak cukup, Anda misalnya baskom, ya, atau misalnya ini keran, ya, ini keran, ya, keran. Kemudian atau ini baskom, Anda cucurkan air begini, ini tidak bisa. Kenapa? Tidak memenuhi unsur daripada membasuh. Ya, membasuh itu adalah meratakan daripada bagian yang harus tersentuh oleh air pada bagian tubuh tersebut. Nah, sekarang adalah yang harus dibasuh adalah bagian wajah. Ya, wajah ini memiliki panjang kali lebar. Ya, wajah itu memiliki panjang kali lebar. Panjangnya yang mana, lebarnya yang mana?
Ya. Panjangnya Pak, itu batasannya ini dari atas ya menuju ke bawah. Kalau lebar itu dari samping ya menuju ke samping. Misalnya dari samping kiri menuju samping kanan. Tetapi ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Membasuh wajah itu sebetulnya mana sih yang harus dibasuh? Ya kan? Ya, membasuh wajah itu mana sih yang harus disentuh oleh air? Itu ya. Jadi harus kita tahu, Pak. Jadi batasan daripada wajah yang dibasuh, ini saya begini songkoknya, mohon maaf. Ini mulai daripada tumbuhnya rambut. Ini, Pak. Ya, secara umum ya. Tempat tumbuhnya rambut secara umum. Karena kalau kita kan ada tuh dinasti di film-film Cina tuh. Ya, Shaolin misalnya. Rambutnya begini. Di sini tumbuh rambutnya. Ya kan? Ininya botak tuh. Atau misalnya ada orang botak, Pak. Mohon maaf. Botaknya sudah rata sini. Rambutnya tumbuh tuh di sini. Nah, ini apakah ini masuk wajah? Tidak. Jadi yang dianggap wajah itu secara umum. Secara umum yang disebut dengan wajah, itulah bagian wajah. Secara umum manusia, tempat tumbuhnya rambut itu di sini. Ya. Jadi, Pak, ini kalau Anda wudhu harus terkena yang namanya sabetan air. Ini bagian atas nih. Bagian bawah adalah sini. Kalau kita ngomong jenggot misalnya, saya ini nggak berjenggot. Repot kalau ngomong jenggot. Yang pas apa? Tempat tumbuh tulang gigi. Ini kan tulang, Pak. Ini kan tulang. Ya. Tulang ini adalah pondasinya gigi kita. Maka dari itu inilah yang harus terkena yang namanya air, Pak. Jadi kalau wudhu hati-hati. Jangan kalau misalnya wudhu Anda cuman begini. Hati-hati itu. Ini tidak kena, bisa batal. Ya. Maka nanti akan saya detailkan sebentar lagi. Ini secara umum, bagian atas daripada tempat tumbuhnya rambut sampai tulang. Tulang gigi bawah. Sampingnya itu yang mana? Samping. Lebarnya yang mana? Lebarnya itu, Pak, dari ini anak telinga. Ini kan telinga, Pak. Ini kecil ini disebut dengan anak telinga. Dari anak telinga sebelah kanan terus merata sampai anak telinga dari sebelah kiri. Itu ya. Ini harus terkena yang namanya basuhan air. Tidak bisa tidak. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ya. Di bagian kepala kita ini, coba jamaah sekalian hitung. Ada berapa rambut yang ada di wajah kita itu? Coba ada berapa rambut kira-kira? Ada berapa kira-kira? 6. Ada berapa? Hah? Nggak, ada berapa jenis rambut? Bukan jumlahnya. Hah? Ada berapa kira-kira? Hah? Ada 4. Apa saja itu? Alis, terus bulu mata, terus kumis, terus ini apa namanya? Ini apa namanya, Pak? Ini jenggot ini. Apa namanya? Enggak ketemu namanya ya? Bahasa Indonesia enggak ada. Hah? Kalau ini. Iya masuk aja enggak? Nah, di dalam bahasa Arab, Pak, dalam bahasa fikih, ternyata rambut di wajah ini jumlahnya lebih dari 6. Yang pertama, Pak, yang termasuk harus terkena basuhan air, ini di sini, Pak. Ini ada rambut tipis, Pak.
Ya, ini nih. Sebelum rambut tebal kita, di sini ada rambut tipis. Ya, ini disebut dengan ghamam namanya. Kalau bahasa fikih disebut dengan ghamam. Ghamam ini Pak, ya, itu kalau wudhu harus kena. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari teritorial wajah. Ini Pak, rambut tipis ini. Ya, dalam bahasa fikih disebut dengan ghamam. Ya. Kemudian yang harus dibasuh. Ini kalau laki-laki ya, ini kan agak jorok ke dalam, Pak. Ini namanya naz'ah namanya. Ini harus kena, Pak. Ini harus kena ini. Harus terkena basuhan air. Ya. Namanya ini ghamam, wajib. Yang wajah apakah begini sampai wudhu? Tidak. Wudhu sampai sini, Pak. Harus kena air ini. Ya. Kenapa? Yang bagian menjorok ke dalam ini kalau dalam bahasa fikih disebut dengan apa? Naz'ah. Ini ya, kena nih, harus kena nih. Jangan sampai tidak kena nanti. Terus lanjut ke bawah, ya. Nama ini tahdhif, Pak. Ini ya, di sela-sela ini rambut nih. Ini namanya tahdhif. Ini kan ada, misalnya kita potong rambut, biasanya tukang cukur tuh dikerik pakai silet. Krek-krek di sini. Ini namanya tahdhif. Itu juga harus kena namanya basuhan air. Ya, ini kita melipir dulu nih. Kemudian ada namanya sini ini Pak. Ya. Namanya nih idhar. Kalau misalnya saya ini ya, rambut saya ini kan di sini anggaplah nggak ada apa namanya, nggak ada jenggotnya lah, ya, nggak ada jambang ya, nggak jambang. Kalau kita cukur rambut, pasti rambutnya sampai segini, ya kan? Secara umum manusia normal lah, ya. Ini namanya disebut dengan namanya idhar. Namanya idhar, Pak. Ini harus kena, Pak. Ini harus kena. Ini namanya idhar. Namanya idhar. Ini harus kena. Kalau wudhu makanya harus begini. Tidak bisa cuma begini aja, nggak bisa. Namanya idhar. Ya. Jadi ini ghamam, ya. Namanya naz'ah, ya. Namanya berikutnya apa? Idhar. Ini idhar. Ya. Di bawah idhar itu ada lagi rambut. Namanya apa? Arid. Nah, Pak Ma'ruf ada enggak Pak Ma'ruf? Sininya. Oh, ada tuh. Ya. Dia lengkap nih kayaknya. Ya, lengkap nih, paling lengkap nih, komplit. Kalau kayak saya enggak lengkap. Ya, kalau mau lihat nanti mau peragaan, nah, Pak Ma'ruf bawa ke sini. Saya tunjukkan gitu kan. Ya. Jadi ini namanya idhar, Pak. Nah, rambut yang tumbuh di bawah rambut ini, ya, namanya disebut dengan arid. Nama ini arid. Namanya arid, Pak. Ya, kalau misalnya dari Pak Marsul ada tuh arid. Ya. Di bawah arid, ya, di bawah arid itu ada namanya lihya atau jenggot. Ada nama rambutnya. Ini namanya apa? Anfaqah namanya. Namanya anfaqah. Namanya apa? Syarib. Ya, kumis. Ini namanya adalah hajib. Ini namanya hadab kalau bahasa. Jadi semua itu ada namanya. Nah, nama-nama itu Pak, kalau wudhu membasuh wajah harus terkena air. Ya, tetapi air di sini, ya, bagian wajah ini yang harus dibasuh hanya sifatnya yang zahir saja. Ya, hanya zahir saja. Misalnya alis, ya kan? Mata, bulu mata ini nggak sampai begini, nggak perlu. Ya, cukup basuhkan air itu sudah cukup. Termasuk misalnya bagian zahir, misalnya ada hidung nih. Hidung itu ada zahir, ada batin, Pak. Ada hidung bagian luar, ada hidung bagian dalam. Maka yang menjadi rukun wudhu itu cukup hidung yang bagian luar. Bagian dalam tidak perlu. Tetapi hukumnya sunnah. Tapi tidak wajib. Gitu ya. Jadi kalau wudhu nanti, ya, ini fungsinya jempol, Pak. Jempol itu sebagai apa? Menyapu bagian pinggiran wajah. Jadi kalau misalnya wudhu,
lebih baiknya menurut Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan kalau wudhu sebaiknya itu dari atas ke bawah. Meratakan air daripada dahi terus ke pipi terus ke samping terus. Nah, kalau wudhu ya. Maka dari itu kenapa wudhu itu dilakukan sunnahnya sampai 3 kali. Pertama itu fardu, kedua itu sunnah, ketiga itu adalah sunnah. Mengapa? Karena sunnah ini melengkapi kekurangan yang fardu tadi. Dikhawatirkan ketika basuhan pertama yang fardu itu, Anda belum meratakan air. Kemudian dengan basuhan kedua itu, Anda dapat menyempurnakan daripada basuhan air. Dan kemudian yang ketiga adalah sebagai pelengkap terakhir lah, penyempurna itu ya, yang ketiga itu. Ya, jelas sampai sini Pak ya. Nah, sekarang kasusnya, bagaimana kalau misalnya perempuan itu kemudian berkumis? Ada kan perempuan berkumis? Ada. Kalau kumisnya tipis, masih cantik Pak. Tebel. Loh ada loh ini. Ya. Jadi masalah perempuan berkumis, yang kumisnya tebel itu ada Pak. Ya ini saya tidak ghibah. Karena pertama saya tidak kenal, dan kedua saya tidak menyebutkan nama. Cuma ini berdasarkan pengalaman. Saya waktu itu pernah sedang di jalan, di luar gitu ya. Kemudian saya itu kaget. Ada seorang perempuan pakai jilbab Pak. Kumisnya tebel kumisnya. Kaget saya itu. Wajahnya mirip-mirip tukul wajahnya. Saya pikir tukul lagi ngelawak. Saya pikir itu tukul, itu posisi di Kuala Lumpur waktu itu. Saya lagi di Jesko namanya, Jesko Wangsa Maju namanya di sana. Kemudian saya ketika berjalan kaget, saya pikir tukul lagi di Malaysia, lagi ngelawak saya pikir. Karena wajah mirip Pak, tapi berkumis. Akhirnya saya ngerasain sama istri saya, itu tukul bukan sama gitu. Bukan, itu orang Melayu katanya. Berkumis Pak. Nah sekarang kasusnya, bagaimana kalau misalnya perempuan itu berkumis? Bagaimana cara wudhunya? Dan bagaimana cara wudhunya orang berjenggot? Nah ini kan banyak berjenggot nih. Iya kan? Kalau misalnya awali dari perempuan berkumis. Kalau perempuan berkumis, itu hukumnya wajib membasuh wajah, menyentuhkan air itu sampai ke kumis-kumisnya itu Pak. Kalau laki-laki kan cukup zahirnya. Ini bedanya laki-laki perempuan. Kalau misalnya laki-laki Pak, Anda berkumis. Ya, berkumis. Cara wudhunya gimana? Apakah wudhunya kemudian begini? Nah, kalau laki-laki berkumis, itu wudhunya cukup dengan meratakan air saja. Selesai. Ya, Anda begini, kumis tebal tuh. Ya, itu sudah cukup. Cukup. Ya, sudah dianggap cukup. Tapi kalau perempuan berbeda. Hal ini disampaikan oleh Imam Al-Baijuri, bahwasanya kalau perempuan berkumis harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya daripada kumis itu. Karena bisa jadi Pak ya, boleh jadi ya. Walaupun perempuan itu berkumis, kumisnya itu beda dengan kumisnya laki-laki. Boleh jadi ya. Mungkin bisa jadi kumisnya itu lebih tipis. Ya, walaupun kayak tebel itu bisa jadi itu tipis. Ya, dibandingkan laki-laki. Ini ya. Kalau alis itu cukup dibasuh bagian zahir, Pak. Alis itu cukup dibasuh bagian zahir. Jadi nggak perlu sampai begini, nggak perlu. Nah, kasusnya berbeda kalau ini berkaitan dengan apa? Jenggot. Manusia itu, laki-laki itu ada yang jenggotnya itu panjang, ya. Ada jenggotnya itu gini. Ada yang jenggotnya tebal, ada yang jenggotnya tipis. Ini berbeda perlakuan dalam hal wudhu, Pak. Para jamaah sekalian. Kalau misalnya definisi tebal sama tipis itu apa?
supaya kita paham, supaya tidak keliru. Apa yang tebal itu misalnya harus yang panjang segini? Ada kan orang jenggotnya panjang gitu? Ya, ada enggak? Ada juga. Ya, ada juga yang jenggotnya itu ya hanya beberapa gelintir lah. Nah, definisi tebal sama tipis itu apa? Tebal itu, jenggot itu dianggap tebal kalau misalnya itu tidak terlihat lagi yang namanya ini. Apa namanya? Kulit. Ya, itu nanti silakan yang berjenggot ini bawa kaca, bercermin, dilihat itu, dilihat. Ini kira-kira kulitnya kelihatan enggak? Kalau misalnya jenggot itu kemudian menutupi kulit atau lebat, maka itu cara wudhunya berbeda dengan orang yang jenggotnya itu tipis atau tidak lebat. Ya, lebat tidaknya itu diukur dari apa? Nampak enggak kulitnya itu? Itu saja nanti. Dilihat saja. Kalau misalnya enggak nampak, tebal berarti. Kalau masih kelihatan kulitnya, berarti itu tipis. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi itu menyampaikan begini, Pak. Laki-laki kalau punya jenggot itu ada batasannya, Pak. Kalau mau ikut sunnah nih ya, kalau mau ikut sunnah, panjangin jenggot, tidak bisa sembarangan. Ya, jangan kemudian serta-merta jenggotnya kemudian panjang sekali, enggak. Imam Al-Ghazali menyampaikan, menyantur dari sebuah hadis, Nabi menyampaikan bahwa jenggot itu batasannya di kepal begini ya. Kalau lebih daripada genggaman ini, potong. Itu ya. Sandarannya apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab At-Taharah. Ya, dalam bab Taharah. Di bab pertama, jilid 1, bab pertama. Di halaman-halaman awal setelah muqaddimah. Itu Imam Ghazali menyampaikan bahwa batasannya jenggot itu yang baik adalah, ya ini berarti kan sunnah Nabi. Miara jenggot boleh, tapi ada aturan main. Ini di kepal begini, kalau sisanya suruh motong. Itu. Jadi kita kalau mau ikut aturan begitu aturannya. Tidak kemudian dipanjangin. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Kalau kuliah di Madinah, Pak, Anda kuliah di Madinah nih, saya beritahu. Anda kuliah di Madinah, Anda cukur jenggot, denda 50 real. Cukur jenggot 50 real, Pak. Kalau jadi mahasiswa di Madinah itu. Kenapa? Karena di sana itu betul-betul jadi aturan. Cuma masalahnya bagaimana kalau kayak saya ini. Ini kan kalau tumbuh jenggot paling 2 cm, 3 cm udah paling panjang, Pak. Itu pun jarang. Kayak nusukin tusuk sate di sini kan. Kan begitu. Kayak tusuk gigi di sini kan. Saya dipiara jenggot saya. Dan ada jenggotnya karena ini, ya. Karena ada sebuah cerita. Kenal Profesor Said Agil Munawar enggak? Kenal, mantan Menteri Agama? Ya. Beliau bercerita, satu saat beliau itu tidak diperbolehkan masuk ujian. Kurang lebih ceritanya begitu. Akhirnya kan tidak bisa masuk, dia menghadaplah ke rektorat. Ya. Tanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Oh, kamu melanggar aturan katanya. Aturan yang mana katanya? Aturan kamu harus bayar denda ini. Ada denda harus kamu bayar. Denda apa katanya? Beliau kan enggak gitu. Enggak sadar gitu ya. Katanya beliau itu dituduh oleh kampus mencukur jenggot. Itu aja sepele. Gara-gara itu tidak bisa ikut ujian. Hanya dijelaskan bagaimana ini katanya. Kok saya ini dituduh mencukur jenggot? Ini tidak tumbuh katanya. Gimana saya harus bayar denda? Orang ini aja nyukur jenggot, tumbuh aja enggak katanya. Ya. Nah kayak bangsa-bangsa saya ini kan begitu. Orang-orang Indonesia kan banyak yang mulai yang enggak tumbuh jenggot. Ini Pak Haji Saf ini kan dari jenggotnya ini. Ya, Pak Nanang ada. Oh, halus kayaknya. Mulus Oh ada, ada ternyata, tapi tidak kelihatan ya. Harus pakai teropong untuk melihatnya itu. Ya kan begitu.
Ya. Nah, bagaimana cara wudunya berjenggot itu? Wudunya, Pak, kalau misalnya kategori jenggotnya itu tipis, ya, jenggotnya tipis, maka air harus kena, Pak. Dipaksa ini air supaya mengenai yang namanya kulit. Ya. Tapi kalau misalnya jenggotnya itu tebal, ya, jenggotnya itu tebal, maka cukup zahirnya saja, dilewatin gini, sudah cukup. Tidak perlu sampai memaksa menyentuh bagian daripada kulit. Kenapa? Karena itu dianggap masyaqqah, sulit. Jadi Islam itu agama yang memudahkan, yang meringankan. Maka dari itu, kalau misalnya kita mau berwudu, kita lihat, saya ini jenggotan apa enggak? Oh, saya jenggotan misalnya. Dilihat, tipis apa tebel? Ya. Kalau misalnya tebal, definisinya apa? Kelihatan kulitnya enggak? Oh, enggak kelihatan. Oh, kalau wudu berarti cukup dengan cara zahirnya saja. Tapi kalau misalnya yang jarang-jarang itu, yang kelihatan kulitnya, maka harus dibasuh bagian ini jenggot. Nah, jelas itu ya. Bagaimana sekarang? Kalau misalnya ada orang, pernah nggak lihat orang yang tompel, ya, itu orang tompel biasanya itu tumbuh rambut, Pak, betul nggak? Ya, misalnya tompel di wajah, tompel di sini, atau misalnya apa namanya, tai lalat misalnya, itu, ya, ada orang ada tai lalatnya sini, ya, ada tai lalatnya, kemudian tai lalat itu menumbuhkan rambut. Bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya, ya, kalau misalnya di sini ada rambutnya, Pak, tumbuh gitu, itu hukumnya, ya, tidak dihukumi seperti alis, tidak dihukumi seperti kumis, tidak dihukumi seperti anfaqah. Ini anfaqah, enggak. Ini dihukumi apa? Kulit. Lalu bagaimana wudhunya? Harus kena, harus diratakan. Nggak bisa cuma misalnya ini bulunya tebel cuma dilewati, nggak bisa. Harus diratakan, harus diratakan. Kenapa? Karena itu statusnya bukan dianggap rambut yang termasuk dalam daftar rambut secara umumnya. Ya, itu dianggap sebagai apa? Kulit. Maka hati-hati, ini harus terkena basuhan air. Ya. Jelas sampai sini? Mengenai membasuh wajah, ada pertanyaan? Ya, silakan. Fardunya, ya. Betul. Baik. Bagaimana cara mengukur rata atau tidak rata? Begitu aja. Kurang lebih itu pertanyaannya? Baik. Bagaimana cara mengukur rata atau tidak rata? Dalam hal pembasuhan anggota wudhu. Ya. Dalam hal ini, saya menyadur pendapatnya Imam Al-Bajuri, kemudian Syekh Zainuddin dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau menyampaikan bahwa ukuran ketika wudhu itu adalah dengan konsep perkiraan. Ya, bukan berarti ragu, tidak, bukan ragu, ya. Yakin, konsepnya yakin. Tetapi ini dikira-kira. Kira-kira sudah nempel, sudah sudah rata sampai sini seperti itu. Kita perkirakan. Jadi tidak sampai detail bawa cermin gitu, tidak. Ya, tidak kemudian ketika wudhu harus ada bercermin kemudian diperiksa satu-satu, tidak. Cukup dengan konsep apa? Perkiraan. Diperkirakan ini basuhan sudah merata pada bagian yang harus terkena dari basuhan air. Ketika kita melakukan itu sudah dianggap apa? Cukup. Ya, sudah dianggap sah. Jadi jangan ragu, yakin tetap. Misalnya kita merasa yakin sini dengan basuh, cukup sudah. Ya, tapi jangan sampai ya yang ini harus terkena basuhan,
kemudian Anda tidak lakukan. Ya, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh, ini yang harus dihindari. Ya. Konsepnya adalah apa tadi? Perkiraan. Kenapa? Kalau kita mau konsep betul-betul yakin, Pak, pergi satu persatu, ini sulit wudhu nanti ini. Menyulitkan. Padahal Islam itu apa? Agama yang memudahkan. Ya, perkara yang rumit disederhanakan oleh Islam. Ya. Bahkan misalnya kita tidak bisa wudhu, Islam tetap memberikan alternatif. Apa itu? Tayamum. Kita tidak bisa sholat berdiri, Islam berikan alternatif. Apa itu? Sholat sambil duduk. Kan begitu. Ya. Jadi semua itu kembali kepada keyakinan kita. Dan juga harus berdasarkan apa? Ukuran. Ya, kita ukur. Kira-kira kita bisa enggak misalnya seorang yang misalnya nih sakit misalnya. Ketika rukuk, ini bagaimana rukuknya? Kan kalau rukukan begini, Pak. Iya kan? Tapi suatu saat dia sakit pinggang. Rukuknya pun gini aja. Ah, ini bagaimana? Masa harus yakin dipaksa begini? Tidak bisa. Ya, cukup hanya kepala biasanya sudah nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena apa? Kita perkirakan itu, keyakini, perkiraan yang menuju keyakinan bahwa itu sudah memenuhi apa? Unsur rukun daripada ibadah. Gitu ya. Baik, ada lagi? Masalah wajah? Masalah wajah. Nah, sekarang gini. Bagaimana wajahnya dua? Orang wajahnya dua. Itu di fikih dibahas, Pak. Jadi fikih itu ilmu berandai-andai. Ilmu hukum tetapi bahasanya berandai-andai. Itu fikih. Karena apa? Boleh jadi. Ini suatu saat itu terjadi. Ada orang misalnya wajahnya itu ada apa? Kayak daging tumbuh begini. Misal, ya. Dari tubuh begini. Nah ini kemudian di sini ini di bagian sini ini seperti menyerupai pipi misalnya. Bagaimana wudhunya? Apakah ini harus dibasuh dalam bagian wajah atau dilepati saja? Kalau wajah mungkin jarang ya. Tangan jarinya 11. Ya, orang punya jari 11. Misalnya jempolnya itu ada daging tumbuh, Pak. Daging tumbuh itu persis dengan jempol. Ya. Sehingga orang-orang pada umumnya mengatakan, lu itu kan jarinya dia ada 11. Kenapa? Ya memang ada kelebihan satu. Ya kan? Nanti misalnya seperti itu, apakah nanti itu wajib dibasuh? Ya. Pada bagian sesuatu yang tumbuh, ya, pada bagian yang harus dibasuh dalam wudhu, maka itu termasuk bagian yang harus dibasuh. Kalau wajahnya dua ya dibasuh juga itu. Ya, kalau tangannya misalnya di sini tangannya, misalnya nanti ada tangan tumbuh lagi di sini tangan, ya wajib dibasuh itu. Bagaimana Pak? Kalau tangannya tumbuh di perut, tangannya tumbuh di perut. Misalnya ada orang jadi kalau kita baca kita fikih, Pak. Itu berandai-andai itu banyak, Pak. Lau, bahasa itu pakai lau. Lau itu maknanya seandainya. Ada orang misalnya tangannya ada 3, 1, 2, 3 di sini. Di sini ada tumbuh daging persis dengan tangan. Begini misalnya, tumbuh di sini. Nah, pertanyaannya, apa kalau wudhu itu harus dibasuh? Misalnya, nanti kita bahas di bab membasuh tangan. Kita selesaikan dalam bab membasuh wajah. Membasuh wajah ini saya rasa sudah selesai, sudah sempurna pembahasannya. Ya, tinggal nanti kita mempraktekkan nanti. Nanti akan ada materi praktek, Pak. Kita pindah keluar ngajinya nanti. Termasuk praktek dengan air mineral botol yang 600 mili yang kecil itu. Atau yang segitu berapa mili itu? 600 itu ya? 600 ya? 600 ini ya. Nah, kita wudhu pakai yang 600 mili itu. Bisa enggak kita? Nah, nanti kita coba. Ya, mulai awal sampai akhir. Nanti kita praktekkan itu. Jadi bab wajah yang harus dibasuh, ini namanya ghamam. Ya, ini rambut, ini harus dibasuh, kena air ini. Berikutnya apa ini namanya? Ini naz'ah namanya. Ya. Kemudian turun ke bawah namanya tahdhif. Ini tahdhif. Nama ini apa? Idhar. Ya. Saidhar, nama ini arit.
Ya, ini tahdhif, Pak. Ini tahdhif, Pak. Ini namanya ini ghumam. Ini naz'ah. Namanya ya. Ini namanya tahdhif. Ini tahdhif nih. Ya, tahdhif, rambut tipis yang ada di sekitar antara rambut dan wajah. Kemudian namanya ini apa namanya? Ini namanya idhar. Ini idhar nih. Ini idhar. Ini namanya tadi apa namanya? Arid. Ya, arid. Terus ini namanya lihya atau lahya, ya, jenggot. Namanya ini anfaqah. Ya, anfaqah. Namanya ini syarib. Apa namanya? Kumis, ya. Namanya hajib. Ya, nama ini hajib. Nama ini hadab. Namanya hadab. Bulu apa? Bulu mata, ya. Itu harus terkena namanya sentuhan air. Maka tidak bisa tidak, Anda kalau wudu itu harus terkena. Tidak boleh tidak, harus wajib. Kalau tidak kena hati-hati. Ya, inilah manfaat kita belajar. Manfaat kita telah berilmu. Karena banyak hal yang menurut kita itu remeh tapi berbahaya. Berbahaya ini. Wudu, kalau misalnya wudu asal wudu, sini tidak kena, waduh. Wah. Nanti ditanya di akhirat itu, kamu dulu ngaji di mana? Dulu kamu ngaji enggak? Begitu. Ditanya nanti, Pak. Di akhirat ditanya itu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Saya lanjutkan. Ya, rukun yang keberapa? 3. Rukun ketiga itu apa? Membasuh tangan. Ya, membasuh tangan. Membasuh tangan konsepnya sama dengan membasuh wajah. Artinya air itu harus diratakan, Pak. Dari ujung kuku sampai siku. Saya pernah. Ini banyak terjadi. Ya, baik terjadi. Terutama orang yang mungkin baru belajar ya. Kita maafkanlah ya. Mudah-mudahan punya semangat belajar. Dan tidak salah guru. Mudah-mudahan. Kenapa saya ngomong gini, Pak? Karena sekarang ini zamannya zaman apa? Ilmu munqati namanya. Munqati itu terputus. Ya, orang banyak belajar mengaku sanadnya, oh jelas kok sanadnya ini benar, ini begini, ini hadisnya begini. Betul. Memang ada hadisnya. Cuman masalahnya ya, antara ilmu disampaikan ini tidak nyambung, Pak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah salah satu daripada indikasi munqati ketika begini di masjid, betul pakaiannya islami sekali. Tapi kelakuannya di luar masjid, mohon maaf ini. Ada enggak di sini? Kalau ke masjid itu luar biasa, solehnya luar biasa. Tapi kalau misalnya di rumah pakai celana pendek, ya maksudnya keluar rumah itu loh. Keluar rumah, celana pendek itu. Mohon maaf ini. Ini saya tidak nyindir, Pak. Tapi nabrak langsung ini. Ya, saya tabrak sekalian. Kenapa? Ini penting, Pak. Ini penting. Laki-laki itu punya batas aurat yang harus dijaga. Anda mau pakai celana pendek, silahkan. Tetapi tolong ikuti aturan mainnya. Pakai celana yang minimal lah, yang bisa menutup lutut. Ya, minimal bisa menutup lutut, Pak. Ya syukur-syukur pakai celana panjang, pakai sarung, itu biasakan. Kenapa? Ketika misalnya orang dianggap ustadz gitu kan, panggil ulama, panggil kiai. Tapi misalnya antara kelakuan dengan ucapan tidak sama, ilmunya munqati, Pak. Terputus ilmunya, Pak. Hati-hati itu. Atau misalnya penyampaiannya itu penuh dengan hawa nafsu. Ya. Kalau bukan kelompoknya, tidak mau dengar. Waduh, ngeri. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh seringkali meremehkan, Pak. Ya, kenapa? Nanti ditanya masalahnya itu loh. Saya dalam hal ini, saya ingin
memberi nasihat pada diri saya sendiri khususnya ya. Dan hanya mengingatkan pada kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan ini. Tolong, walaupun laki-laki, jaga aurat Pak. Jangan kita, perempuan ini jauh aurat. Misalnya tutup pakai kerudung apa. Nah, dia ngomong pakai celana pendek kemana-mana diumbar tuh lututnya. Ya, hati-hati Pak, ditanya itu. Nanti ditanya. Kalau tidak percaya, besok mati juga. Nanti biar saya. Bener Pak, tanya saya sama malaikat. Ya, hati-hati. Karena ada fenomena ini Pak, seperti ini. Ada seseorang itu menjadi pemimpin, bahkan pemimpin zikir Pak. Pemimpin zikir. Beberapa hari yang lalu saya ketemu, tapi dia tidak lihat saya. Saya lihat dia, karena saya dari mobil kan, dari mobil. Ini orang naik motor. Itu biasanya mimpin zikir ini orang. Pakai celana pendek ke Alfamart. Kaget saya itu. Waduh, kok begini nih gitu. Wah, kalau ketemu mau saya nasihatin orang. Mau saya tegur betul. Cuma belum ketemu sampai hari ini. Belum ketemu saya. Ya, tolong ini jaga Pak. Kenapa? Nanti ditanya, jenengan itu ditanya nanti, itu aurat mau kemanain gitu. Ini udah isya ya? Sudah isya belum? Udah? Pasti. Oh, jauh sejam lagi. Saya ada cerita Pak. Ini orang dulu nggak salah itu kerjaannya polisi atau apa gitu. Ini saya nyatain. Rumahnya di Serua. Beliau itu di akhir-akhir itu hidupnya itu di masjid, di musola. Saya itu beberapa kali diundang isi tarawih, datang saya. Ini orang paling setia dengan saya. Dia tidak akan pulang kalau saya belum pulang. Saya itu pulang jam 11 gitu dari sana itu. Karena ngobrol dulu kan, diskusi apa, cerita-cerita apa gitu. Satu saat saya panggil babe itu orang. Satu saat saya ditelepon sama anaknya. Pak Ustaz, ke rumah ya katanya. Oh, mana babe? Mohon maaf, bapak meninggal 3 hari yang lalu. Wah, kenapa saya nggak dikabari gitu kan? Nah, ketika saya tahlil ke sana, cerita deh. Jadi sebelum detik-detik meninggal Pak, itu dia ngomong ke istrinya, Bu, karena dia sakit beberapa hari gitu. Tolong ambilkan sarung katanya. Ambilkan sarung, pakai sarung. Kenapa Pak? Bapak ini sakit. Di sini nggak ada orang. Enggak katanya. Saya mau pakai sarung. Kenapa? Sebentar lagi kita kedatangan banyak tamu. Saya malu kalau misalnya kelihatan auratnya gitu ceritanya itu. Ya, mudah-mudahan ini husnul khotimah beliau. Ya. Ternyata kemudian pakein sarung tuh. Kemudian dia ngomong lagi, Bu, sebentar lagi ini tamu ada 2 nih datang katanya. Siapa Pak katanya? Nggak tahu, ini orang udah di depan pintu. Mungkin malaikat kali ya. Terus kemudian nanti kalau banyak orang tolong dikasih makan ya. Gitu. Ceritanya itu Pak. Itu cerita anaknya ke saya waktu pas hari ketiga saya ke sana. Nggak lama kemudian ya istrinya manut-manut aja gitu, dikira ngigo kan. Nggak lama menjelang asar apa? Nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wafat Pak. Jadi yang ini mungkin tanda-tanda ya, tanda-tanda kebaikan diterima, ada cinta yang besar terhadap menghidupkan musola, menghidupkan masjid. Itu orang saya kajian subuh, ada di situ. Ada. Tarawih malam sampai malam. Katanya saya nggak pulang Pak, saya sahur di sini sampai malam katanya, begadang. Ya begadang aja di musola itu. Ya nggak apa, saya ajak ngaji, nanti yang lainnya disuruh ngaji begitu. Ya, hati-hati, ada enggak yang suka nih? Yang suka ke musola terakhir siapa di sini? Hah? Ada. Pak Nanang bukan? Hati-hati itu, ya. Tahu-tahu sampai rumah, saya mau pakai sarung aja lah, hati-hati itu. Nah, canda ya. Ya mudah-mudahan lah, ya. Ini wasilah kita untuk kita mendekat kepada Allah, menambah pengetahuan dan keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya. Dan saya sampaikan malam Ahad ini terakhir ya. Karena malam Ahad besok itu kan sebetulnya masih ada 1 kali lagi. Cuman karena posisi besok saya itu mau ke Jawa Timur, insya Allah saya tidak bisa hadir. Maka saya anggap ini kajian kita untuk sementara mauquf dulu. Ya, tawakufan kita sebentar ya. 1 bulan saja. Nanti Syawal kita lanjut lagi. Ya.
Nanti insya Allah kita lanjutkan tentang membasuh tangan, insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.